Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan kita bahas materi tentang rima atau persajakan di dalam puisi. Sebelum memulai, silakan kalian siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Jangan sampai materi yang sangat menyenangkan ini kalian tinggalkan begitu saja, hanya dilihat tanpa ada jejak. Tanpa ada jejak yang bisa kalian baca kembali ya, tentunya. Nah, rima atau persajakan, kita mulai dari pengertiannya. Rima atau persajakan merupakan bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Rima berbeda dengan irama. Rima berbeda dengan irama. Kalau rima merupakan bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait, irama itu sendiri adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh pengulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi. Misalnya karena adanya rima, pengulangan kata, pengulangan bait. Tekanan-tekanan kata yang bergantian keras lemahnya karena sifat-sifat konsonan dan vokal atau panjang pendek kata. Jadi perlu kalian catat juga yang namanya vokal itu A, I, U, E, O. Selain A, I, U, E, O itu konsonan. Selanjutnya, jadi rima adalah salah satu unsur pembentuk irama. Namun irama tidak hanya dibentuk oleh rima. Rima adalah salah satu unsur pembentuk irama. Namun, irama tidak hanya dibentuk oleh rima. Baik rima maupun irama dapat menciptakan efek musikalisasi pada puisi, membuat puisi menjadi indah dan enak didengar meskipun tanpa dilakukan. Berdasarkan jenis bunyi yang diulang, ada 8 jenis rima. Yang pertama yaitu rima sempurna. Rima sempurna adalah persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Misalkan ada kata sempurna pada larik pertama sebuah puisi. Kata sempurna pada A sebagai kata yang letaknya di akhir larik puisi tersebut. Perhatikan kata sempurna. Satu kata, yaitu kata sempurna, terdiri dari 3 suku kata, yaitu suku kata pertama adalah sem, yang kedua adalah pur, yang ketiga na. Nah, kita lihat suku kata terakhirnya. Misalkan di larik pertama sebuah puisi, pada bait pertama misalkan ya, diakhiri suku kata terakhir na, dan di larik kedua, suku kata terakhirnya juga na. Itu termasuk rima sempurna. Paham ya? Rima sempurna yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Ketika larik pertama, misalkan larik pertama pada puisi diakhiri dengan suku kata na, dan di larik kedua diakhiri suku kata na, berarti larik 1 dan 2 memiliki rima sempurna, yaitu sama-sama berakhiran suku kata na.
Kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu rima tak sempurna. Rima tak sempurna yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Jadi rima sempurna dan rima tak sempurna berbeda dengan maksudnya rima sempurna dan rima tak sempurna ada perbedaan, yaitu kalau rima sempurna suku kata terakhirnya sama persis, sedangkan rima tak sempurna suku kata terakhirnya hanya sebagian yang sama. Contohnya ada pada kata tadi, ada kata sempurna di larik pertama. Di larik pertama kata suku kata terakhirnya na. Kemudian di larik kedua misalkan, di larik ketiga misalkan ya. Di larik ketiga ada diakhiri dengan kata terbuka. Terbuka terdiri dari 3 suku kata, yaitu ter, bu, dan ka. Nah, di sini suku kata terakhir dari kata terbuka adalah ka. Suku kata terakhir sempurna adalah na. Sama-sama berakhiran a. Sama-sama berakhiran a. Tetapi berbeda huruf n dan k. Itu namanya sebagian suku kata terakhirnya sama. Jadi termasuk ke dalam rima tak sempurna. Selanjutnya yaitu rima mutlak. Rima mutlak, persamaan bunyi yang terdapat pada 2 kata atau lebih secara mutlak. Suku kata sebunyi. Ingat-ingat, mutlak adalah sepenuhnya. Mutlak artinya itu sepenuhnya. Jadi, rima mutlak itu sendiri persamaan bunyinya ada pada 2 kata atau lebih secara keseluruhan, lengkap, utuh, ya. Misalkan di larik pertama, kata terakhir di larik pertama adalah kata sempurna. Kemudian di larik kedua ada diakhiri dengan kata tak sempurna. Nah, sama-sama kata sempurna itu termasuk rima mutlak. Kemudian rima terbuka. Rima terbuka yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata terakhir terbuka atau dengan vokal sama. Rima terbuka ini hampir sama dengan contoh rima tak sempurna tadi ya. Pada kata terbuka dan kata sempurna diakhiri dengan huruf vokal. Jadi misalkan di larik pertama diakhiri dengan huruf vokal A, sama-sama A, dengan larik kedua sama-sama A, itu termasuk rima terbuka. Kemudian kita lanjut lagi ke rima sempurna, rima tertutup. Rima tertutup yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup atau konsonan. Suku kata tertutup. Misalkan ada kata tertutup ya. Di sini ada kata tertutup.
Kata tertutup itu sendiri terdiri dari 3 suku kata, yaitu ter, tu, dan tup. Contoh rima tertutup misalkan pada larik pertama yaitu diakhiri dengan suku kata tup. Di sini ada vokal U diapit oleh konsonan T dan P. Terus di lari kedua sama, ada vokal U diapit dengan konsonan. Itu namanya rima tertutup. Jadi perlu diingat-ingat yang namanya huruf vokal itu huruf A, I, U, E, O. Kalau konsonan selain A, I, U, E, O. Kita lanjut. Rima yang keenam yaitu rima aliterasi. Rima aliterasi yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Rima aliterasi adalah persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Aliterasi nanti kita jelaskan pada kutipan puisinya sekalian. Nah, rima asonansi yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. Vokal tengah kata ya. Ingat-ingat, vokal tengah kata. Persamaan bunyi terdapat pada asonansi vokal tengah kata. Kalau disonansi yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Asonansi adalah persamaannya ada pada vokal. Kalau disonansi persamaannya ada pada konsonan. Jangan sampai lupa. Nah, di sini ada kuis yang akan kita bahas bersama. Silakan kalian catat kutipan puisi. Kutipan puisinya silakan kalian catat ya di buku catatan beserta soalnya. Kemudian setelah soal kalian beri jeda untuk menuliskan jawaban. Silakan kalian bisa menuliskan jawabannya secara langsung dengan pensil kalau ingin mencoba menjawab pertanyaannya ya. Nah, kuis yang pertama yaitu ada kutipan puisi dari Hairil Anwar. Di dalam kutipan puisi ini ada rima dari 8 rima yang telah dijelaskan sebelumnya. Silakan kalian catat, waktunya 30 detik dari sekarang. Nomor 1 yaitu ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua tanpa cerita. Tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut.
menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Kira-kira rimanya apa? Silakan ditulis dulu jawabannya dengan pensil. Jawaban singkat saja tidak apa-apa. Kemudian nomor 2. Di nomor 2 ada kutipan puisi dari Zamawi Imron. Silakan dicatat juga kutipan puisinya. Kemudian dijawab, jawaban ditulis dengan pensil saja dulu, biar nanti saat penjelasan bisa kalian ganti. Di puisi Zamawi Imron ada 4 larik, yaitu pada larik engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal. Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Kira-kira rimanya apa yang terdapat pada kutipan puisi tersebut? Silakan dijawab. Selanjutnya nomor 3. Ada kutipan dari W.S. Rendra. Jadi misalkan terlalu cepat, silakan bisa di pause dulu ya videonya untuk kalian tulis. Nah, di kutipan puisi W.S. Rendra ini, dan bila ada tirani merajalela, ia diam, tidak bicara. Kerjanya cuma menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita harus diam saja? Silakan tentukan rima yang terdapat pada kutipan puisi tersebut. Yang keempat, kutipan puisi dari Hairil Anwar, puisi aku. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih-perih. Kira-kira kutipan puisinya apa? Silakan dicatat kutipannya. Rimanya apa ya? Silakan ditentukan. Nah, kemudian nomor 5. Ada kutipan puisi dari Ali Hasmi. Pagiku hilang, sudah melayang. Hari mudaku telah pergi, kini petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi. Nah, kira-kira rima terdapat pada kutipan puisi tersebut apa? Silakan kalian tentukan. Nomor berikutnya yaitu nomor 6. Inginku menjalin kisah, merajut kasih denganmu, Tuan. Kira-kira rimanya apa? Silakan tentukan. Oke, sudah selesai semua nulisnya. Jika sudah selesai semua, kita masuk ke penjelasan. Penjelasan kutipan puisi nomor 1. Pada kutipan puisi nomor 1, larik pertama, perhatikan larik pertama, larik pertamanya di sini, ini kali tidak ada yang mencari cinta. Kita sorot, kita lihat, suku kata terakhirnya adalah ta. Kemudian di larik kedua,
Suku kata terakhirnya ta. Kemudian di lari kedua, di antara gudang, rumah tua, tanpa cerita, suku kata terakhir lari kedua juga ta. Sama-sama diakhiri suku kata ta. Kalau suku kata terakhir dari lari ketiga adalah ut. Lari keempat ada ut lagi. Nah, jadi pada kutipan puisi nomor 1 ada rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku kata terakhir. Kenapa sempurna? Karena suku kata terakhir dari lari pertama dan kedua diakhiri dengan suku kata ta. Ini suku kata ta. Suku kata ta. Jadi lari pertama dan kedua memiliki rima sempurna dengan suku kata terakhir ta. Kemudian di lari ketiga dan keempat suku kata terakhirnya sama-sama ut, ya, sama-sama ut. Di sini ada sama ut, ya, ut, termasuk suku kata terakhirnya sama-sama rima sempurna. Nah, jadi simpulannya, pada kutipan nomor 1 terdapat rima sempurna dari larik 1 dan 2, yaitu berakhiran suku kata ta, dan pada larik ke-3 dan 4 dengan akhiran suku kata ut. Bisa di-pause, silakan ditandai dengan ballpoint warna kalian. Jangan sampai buku catatan kalian tidak jelas, kalian catat sendiri, harus jelas, harus bisa untuk kalian baca ulang dan kalian paham dengan tulisan kalian sendiri, ya. Kita lanjut ke kutipan nomor 2. Pada kutipan nomor 2, nah, perhatikan di sini ada warna-warna, ya. Sudah ditandai di sini di lari kedua dan lari ketiga berakhiran sakal, kata sakal, dan kata ku kenal. Suku kata terakhir di lari kedua ada kal. Suku kata terakhir di lari ketiga ada nal. Seperti yang telah kalian kerjakan pada latihan analisis diksi dalam puisi, ya. Nah, di sini suku kata terakhir dari lari kedua yaitu kal. Lari ketiga suku kata terakhirnya adalah nal. Sakal, kal. Ketika di suku kata terakhir ini ada al, sama-sama al. Tetapi di lari kedua diawali dengan k, lari ketiga diawali dengan n, termasuk rima tak sempurna.
termasuk rima tak sempurna yang warna merah, termasuk rima tak sempurna karena sebagian suku katanya sama, ada perbedaan di huruf K dan huruf N. Juga bisa disebut dengan rima tertutup karena huruf vokal diapit oleh dua huruf konsonan, yaitu K dan L, N dan L, ya. Nah, di larik yang keempat, yaitu ada rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Di baris keempat ini terdapat pengulangan huruf B yang membuat bunyi larik keempat ini menjadi lebih indah, hampir mirip, memiliki kesamaan pada masing-masing katanya. Ibu lah itu bidadari yang berselendang biang lala. Ibulah ada B, bidadari B, berselendang B, biang lala B. Itu contoh rima aliterasi. Kita lanjut ke nomor 3. Sebelum menjelaskan nomor 3, jangan lupa kutipan-kutipan puisi yang telah kalian tulis ditandai dengan jelas menggunakan ballpoint warna-warni kalian. Nah, di kutipan puisi nomor 3, di sini ada kata merajalela di baris pertama, baris kedua ada kata bicara, di baris ketiga ada kata saja, baris keempat ada kata saja. Ada dua rima di kutipan puisi nomor 3 ini, yaitu rima tak sempurna dan rima mutlak. Kenapa sih termasuk yang pertama ini, yang warna merah ini, termasuk rima sempurna? Karena, maksudnya, maaf, kenapa sih di larik pertama dan kedua termasuk rima tak sempurna? Karena lihat, di sini suku kata terakhirnya, rima pertama la, rima kedua ada ra. Sama-sama diakhiri vokal A, tetapi pendamping dari A ini sendiri, yang larik pertama L, larik kedua R. Jadi, sebagian suku kata terakhirnya sama, hanya sebagian yang sama, yaitu sama-sama menggunakan vokal A. Tetapi konsonan yang mendampingi berbeda. Jadi termasuk rima tak sempurna. Juga bisa disebut rima terbuka. Karena sama-sama diakhiri dengan huruf vokal. Kemudian ada larik ketiga dan keempat. Larik ketiga dan empat ada kata saja, secara utuh di sini saja. Diulang lagi di larik keempat, yaitu kata saja, secara utuh. Itu namanya rima mutlak. Sebelum kita bahas nomor 4, catatan kalian harus jelas ya. Nah, kutipan puisi nomor 4. Di sini juga ada rima ditandai dengan
kata berlari, di lari pertama, di lari kedua ada kata berlari lagi, berarti rima mutlak. Kemudian di lari ketiga ada pengulangan konsonan yang sama, yaitu ada pengulangan konsonan yang sama yaitu H, H, P, dan P. Masih ingat ya, rima apa kira-kira ketika pengulangan konsonan yang sama seperti ini? Hingga hilang, pedih, perih. Aliterasi ya. Jadi baris pertama dan kedua ada rima mutlak. Baris ketiga itu terdiri dari rima aliterasi, yaitu ditandai dengan adanya konsonan H yang ini dan konsonan P ya. Ini rima aliterasi. Kemudian disebut juga terdiri dari rima asonansi karena vokal tengahnya sama, yaitu kata hingga ada huruf IA, kata hilang ada huruf IA, huruf vokal ya, huruf vokal ini IA, kemudian di kata pedih ada EI, kata perih juga ada EI. Pengulangan vokal yang sama di tengah kata itu asonansi. Jadi tandanya asonansi yaitu ada kata IA ada vokal IA pada kata hingga, vokal IA pada kata hilang, kemudian ada kata EI pada kata pedih, ada kata ada vokal EI juga pada kata perih. Disimpulannya pada kutipan puisi yang keempat ada rima mutlak di larik pertama dan kedua, yaitu pada kata berlari yang diulang ada rima aliterasi, pada larik ketiga ditandai dengan adanya konsonan H dan konsonan P yang berulang. Kemudian ada rima asonansi karena pengulangan atau persamaan bunyi yang terdapat pada vokal tengah kata pada larik ketiga. Nah, selanjutnya, kutipan puisi yang kelima. Perhatikan. Nih, kita bidik langsung ya. Melayang, membayang. Sama-sama diakhiri suku kata yang. Sama-sama diakhiri suku kata yang. Kemudian ada yang warna biru ini sama-sama diakhiri suku kata G dan I. G dan I. Nah, jadi simpulannya, pada larik pertama dan ketiga memiliki rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup. Suku katanya tertutup.
huruf vokalnya diapit, huruf A diapit oleh huruf konsonan. Kemudian lari kedua dan lari keempat, lari kedua dan keempat ya, lari kedua dan lari keempat terdapat rima terbuka, yaitu persamaan bunyinya diakhiri dengan suku kata terbuka dengan vokal yang sama, yaitu G. Vokal akhirnya adalah I. Di sini juga bisa dikatakan sebagai rima sempurna. Jadi pada lari kedua dan keempat terdapat rima terbuka dan rima sempurna. Kenapa rima terbuka? Karena diakhiri dengan huruf vokal yang sama. Bisa disebut juga rima sempurna karena diakhiri dengan suku kata yang sama, yaitu G dan I. Sama-sama G. Lanjut. Nomor 6. Inginku menjalin kisah, merajut kasih denganmu Tuhan. Nah, kita lihat di kata terakhir pada lari pertama ada kata kisah. Di lari kedua diakhiri dengan kata kasih. Pada kata kisah, huruf vokalnya adalah IA. Pada kata kasih, AI. Huruf vokal pada kata kisah adalah IA, I, diawali dengan I, kemudian didampingi oleh A, dan di kata kasih diawali dengan vokal A, didampingi I. Jadi dibalik ya. Di lari pertama vokalnya IA, di lari kedua vokalnya AI. Nah, ini contoh dari rima disonansi. Ada kisah, ada kasih. Vokalnya sama tapi berlawanan. Vokalnya sama tetapi berlawanan. Dan konsonannya di sini sama, yaitu K, sama-sama K ya. K, S, H. Sama-sama K, S, H. Jadi rima disonansi persamaan bunyi yang terdapat pada huruf konsonan atau huruf mati. Di kata kisah terdapat konsonan K, S, H. Di kata kasih terdapat konsonan K, S, H. Sama-sama terdiri dari konsonan K, S, H. Dan bisa ditandai juga dari vokal pada kata tersebut, yaitu vokal yang berlawanan, bukan yang sama. Kalau yang vokalnya sama, itu termasuk rima asonansi. Kalau disonansi, konsonannya yang sama, vokalnya berlawanan. Sampai di sini, catatan kalian harus jelas ya, jangan sampai tidak jelas. Kira-kira masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau cukup ya, coba di sini dengan kutipan puisi dari Sapardi Djoko Damono,
pada suatu hari nanti. Kira-kira kalian bisa menemukan rima apa saja di dalam kutipan puisi. Bukan kutipan puisi deh. Di dalam puisi Sapardi Djoko Damono pada suatu hari nanti ini, silakan kalian analisis rima yang terdapat pada puisi tersebut. Bisa nanti langsung kita bahas di grup WhatsApp ya. Oke, sekian untuk materi rima kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.